Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 11 agama 2? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jika di antara kalian ada yang kurang sehat, Ibu doakan semoga lekas sembuh agar kalian dapat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak yang berbahagia, pertemuan daring kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam dunia cerpen. Sebaiknya sebelum kita lanjutkan belajar, mari kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca serta terampil mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran. Kompetensi dasar 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita membahas materi cerpen. Di dalam materi cerpen yang akan kita bahas yaitu tentang A. Pemahaman cerpen, B. Nilai-nilai dalam cerpen, C. Mengidentifikasi nilai dalam cerpen, D. Mendemonstrasi nilai-nilai dalam cerpen, E. Unsur pembangun cerpen, dan F. Penyusunan cerpen. A. Pemahaman cerpen. Hal-hal yang dibahas dalam pemahaman cerpen ini adalah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan jenis-jenis cerpen. Cerpen adalah cerita pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal pada satu tokoh dan satu situasi yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Ciri-ciri cerpen. 1. Panjang karangan lebih kurang dari 10 halaman. Selesai dibaca sekali duduk. Tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Yang keempat, ada konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Keenam, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Dan yang ketujuh, menimbulkan kesan mendalam bagi pembacanya. Jenis-jenis cerpen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, cerpen mini. Yang kedua, cerpen ideal. Dan yang ketiga, cerpen panjang. Selanjutnya, kita membahas nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek terdapat nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Bagian C. Mengidentifikasi cerpen. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Yang pertama, tentunya kita harus membaca cerpen dengan seksama. Yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Ketiga,
mengidentifikasi nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Bagian D, mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita lakukan, pertama, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Kedua, menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh. 3. Menyimpulkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. 4. Menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Yang kelima, mempraktikkan nilai-nilai yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian E, unsur pembangun cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Dan yang ketiga, struktur cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama yaitu unsur intrinsik cerpen, terdiri dari tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang pengisahan, dan amanat. Sedangkan unsur pembangun cerpen yang kedua yaitu unsur ekstrinsik yang meliputi bahasa dan latar belakang pengarang. Selanjutnya, bagian E, struktur cerpen. Di dalam struktur cerpen terdapat 1. Pengenalan situasi cerita. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju konflik. 4. Puncak konflik. Dan yang kelima, penyelesaian. Selanjutnya, bagian F, penyusunan cerpen. Di dalam penyusunan cerpen, yang harus dilakukan adalah pertama, penyusunan cerpen. Yang kedua, penyuntingan. Pada kegiatan penyusunan cerpen, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan pusat pengisahan. Yang ketiga, menentukan penokohan. Keempat, menentukan latar. Dan yang kelima, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Berikutnya, langkah penyuntingan cerpen. Setelah selesai menyusun cerpen, maka alangkah baiknya kita melakukan penyuntingan cerpen. Adapun langkah-langkah penyuntingan cerpen, yang pertama, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah cerpen yang dibaca. Kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca. Yang ketiga, membaca keseluruhan naskah cerpen. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang materi nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalam cerpen. Semoga kalian dapat memahami tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam sebuah karya sastra, yaitu cerpen. Dan tentunya ada yang bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.